Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah hikmat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali hadirin yang mulia, kita memuji akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah atas kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita semua berupa kenikmatan kesehatan dan umur yang panjang. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita masih sempat berkumpul di tempat ini, di tempat yang penuh mulia ini, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hadirin sekalian, kita membuktikan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini dan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang lain, semoga menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hadirin sekalian, banyak orang yang kemudian lalai dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka Allah sebut sebagai orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hadirin sekalian lalai dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lupa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin sekalian, jelas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Termasuk kita hadirin sekalian, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu hadirin yang mulia, ketika seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, tetapi pendengaran itu tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepadanya penglihatan, tetapi penglihatan itu tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hati, akan tetapi hati itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini hadirin sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal kal'an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak kata Allah Subhanahu wa taala, balhum aqal, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak itu. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, sebagai khatib kami menasihati kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah yang mulia untuk mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Senantiasa kita perbaharui keimanan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jadidu imanikum billah ilaha illallah." Senantiasa kita memperbaharui keimanan kita, karena tidak ada hadirin sekalian yang tahu kapan ajal itu menjemput. Ketika telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya, umurnya sekian hadirin sekalian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "La yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun." Ketika maut itu sudah ditetapkan, maka tidak akan ada yang mampu untuk memajukan atau memundurkan hadirin sekalian. Maka oleh karena itu, karena tidak ada yang tahu kapan datangnya ajal kita, maka mari kita senantiasa untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hadirin sekalian, orang-orang yang bertakwa yang kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang. Sebaliknya hadirin sekalian, orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang selama dalam hidupnya senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa-dosa yang kemudian dilakukan, maka sesungguhnya hadirin sekalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa gelisah. Mungkin hadirin sekalian kita sering menyaksikan ada saudara-saudara kita yang begitu lembut ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Ketika berada pada posisi sakratul maut hadirin sekalian, ada saudara-saudara kita yang begitu lembut Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Dan ini jelas hadirin sekalian, dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, yang senantiasa melakukan amalan yang soleh selama dia hidup hadirin sekalian, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian, baik kehidupannya, baik akhlaknya, maka orang-orang yang seperti ini, insyaallah hadirin sekalian, ketika dia diperhadapkan pada sakratul maut, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya secara perlahan. Sebaliknya hadirin sekalian, orang yang selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kafir, dia mendustakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sering kita saksikan hadirin sekalian. Dan mudah-mudahan bukan itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata mereka melakukan. Dan mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Tentunya hadirin sekalian, posisi-posisi yang seperti inilah yang kita inginkan. Keadaan-keadaan yang seperti inilah yang kita inginkan hadirin sekalian. Mari kita menanamkan pada diri kita pribadi dan kepada diri kita masing-masing hadirin sekalian, bahwa sesungguhnya dunia ini sementara, akan ada negeri akhirat yang kemudian kekal. Tugasnya kita saat ini adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya hadirin sekalian. Karena kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pangkat dan jabatan kita yang kemudian akan kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang banyak yang senantiasa kita cari siang dan malam. Bahkan kita lupa beristirahat sedikit pun untuk mengumpulkan harta itu. Bukan nama besar dan gelar kita yang akan kita kumpulkan, yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala akan nilai adalah seberapa besar dan seberapa kuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin yang mulia, pada hari ini kita masih berada pada momentum bulan Rajab, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bulan Rajab ini sebagai bulan haram. Haram di sini hadirin sekalian adalah bulan yang mulia. Kita berada pada bulan Rajab di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah, Quran surah yang ke-9 ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum."
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Apa itu 4 bulan haram, hadirin sekalian? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 4 bulan haram itu atau 4 bulan yang mulia itu, Rasulullah SAW berikan penegasan bahwa 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulannya lagi hadirin sekalian yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah hadirin sekalian, pada hari ini kita berada pada tanggal 17 Rajab. Artinya kita berada pada bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan daripada pembunuhan hadirin sekalian. Karena sejak zaman jahiliyah hadirin yang mulia, bulan Muharram ini, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab hadirin yang mulia, itu kemudian diharamkan untuk terjadi pertumpahan darah. Diharamkan pada bulan-bulan haram itu diharamkan untuk terjadi perang. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, istilah dari bulan haram itu adalah di bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan-kemuliaan. Ada banyak keberkahan di bulan Ramadan. Maka salafus saleh hadirin yang mulia, para alim ulama kita terdahulu setelah Rasulullah SAW itu senantiasa menasihatkan kepada kita semua untuk memperbanyak amalan-amalan di bulan Rajab ini. Senantiasa diajarkan kepada kita semua untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini hadirin sekalian. Karena sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan sebagaimana dalam Quran surah Taubah ayat 36 itu tadi. Sehingga hadirin sekalian, mari kita memperbanyak istighfar, mari kita memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hadirin sekalian, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Rasulullah SAW diabadikan di dalam Al-Quran itu juga pernah melakukan kesalahan hadirin yang mulia. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditemui oleh salah seorang sahabat pada waktu itu. Akan tetapi sahabat ini hadirin sekalian itu tidak dalam kondisi fisik yang tidak sempurna. Lalu kemudian hadirin sekalian, Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena memalingkan wajahnya daripada sahabat yang tidak sempurna fisiknya ini hadirin yang mulia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur Rasulullah SAW, abasa wa tawalla. Dalam Quran surah Abasa. Ini artinya hadirin sekalian, setelah Rasulullah SAW itu pun pernah melakukan yang namanya kesalahan. Maka Rasulullah SAW katakan, kullu bani Adam khata' wa khairan at-tawwabin. Setiap anak cucu Adam itu melakukan yang namanya kesalahan. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi, adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik. Allah telah menjamin dia masuk ke dalam surga. Akan tetapi hadirin sekalian, beliau tidak pernah lupa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang dari 100 kali istighfar dalam sehari hadirin sekalian. Rasulullah SAW mengamalkan. Kembali kepada diri kita sekalian hadirin sekalian, kita ini bukan nabi, tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Akan tetapi hadirin sekalian, kita terkadang masih lupa dan malas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, di khutbah yang singkat ini, mari kita senantiasa untuk kemudian di setiap hembusan nafas kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada hadirin yang mulia. Karena yang namanya kesalahan pasti dan pasti akan tidak pernah luput dari kita hadirin yang mulia. Maka oleh karena itu Imam An-Nawawi dalam kitabnya itu senantiasa mengatakan bahwa taubat itu adalah sesuatu hal yang wajib bagi siapa saja. Karena yang namanya kesalahan hadirin yang mulia itu tidak akan pernah lepas daripada yang namanya manusia. Maka oleh karena itu Imam An-Nawawi itu senantiasa mengharapkan kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Imam An-Nawawi menjelaskan setidaknya ada 3 cara kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita bertaubat dalam setiap maksiat yang telah kita lakukan. Yang pertama, hadirin sekalian, itu kita berhenti dari maksiat. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga, hadirin yang mulia, kita harus bertekad untuk meninggalkan yang namanya maksiat itu. Kita harus berniat dan berazam untuk kemudian meninggalkan yang namanya maksiat itu. Yang kemudian yang kedua, menurut Imam An-Nawawi, ketika seseorang itu ingin diterima taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus ada rasa penyesalan pada diri kita tentang kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita lakukan, hadirin yang mulia. Kalau kita hanya merasa ingin berhenti, hadirin yang mulia, tetapi tidak ada rasa penyesalan terhadap kesalahan, terhadap dosa, terhadap kemaksiatan yang kita lakukan, maka menurut Imam An-Nawawi, taubatnya itu belum cukup untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, untuk bisa diterimanya taubat kita adalah kita harus bertekad sungguh-sungguh. Kita harus ada azam, harus ada kesungguhan pada diri kita untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan itu. Setelah kita kemudian ingin meninggalkan, kita menyesal. Dan kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, kita bersungguh-sungguh untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan itu. Sekiranya masih ada saudara-saudara kita di tempat yang mulia ini, sekiranya ada yang sering melakukan judi online, sesungguhnya hadirin sekalian, itu adalah hal dosa yang kemudian kita lakukan, hadirin yang mulia. Sesungguhnya judi, meminum minuman haram, dan kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang lain itu adalah sesungguhnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk kemudian bertaubat, kata Imam An-Nawawi, adalah mari kita senantiasa berhenti melakukan itu, kemudian kita meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, dan kemudian kita bertekad atau berazam untuk meninggalkan perbuatan itu. Hadirin yang mulia, kata Imam An-Nawawi, itu 3 syarat untuk kemudian diterima taubat kita. Itu ketika kesalahan atau kemaksiatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin sekalian, kalau kesalahan, kalau kemaksiatan, atau kalau dosa itu kita lakukan kepada saudara-saudara kita, maka menurut Imam An-Nawawi, tambahkan yang keempat, yaitu meminta ampun dan memberikan hak saudara-saudara kita yang telah kita zolimi. Sekiranya ada saudara kita yang kita zolimi, hadirin sekalian, kita kemudian mengambil haknya, maka menurut Imam An-Nawawi, taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan yang 3 yang tadi, dan kemudian mengembalikan haknya, dan kemudian mendapatkan maaf dari saudara kita yang telah kita zolimi. Terkadang hadirin sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat seluas-luasnya, akan tetapi hadirin sekalian, terkadang susah untuk mendapatkan maaf dari saudara-saudara kita yang kemudian kita zolimi. Maka oleh karena itu, hadirin sekalian, kami memberikan kepada nasihat diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk berhati-hati. Jangan sampai hadirin sekalian ada perasaan, ada tingkah laku, ada perbuatan yang kemudian kita singgung saudara-saudara kita, sehingga kemudian dia tidak kemudian memberikan maaf kepada kita, hingga kemudian kita menghembuskan nafas terakhir. Bisa jadi hadirin sekalian, kezoliman yang telah kita lakukan kepada saudara kita itu akan membuat amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian terhenti dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan ada dosa yang telah kita lakukan kepada saudara kita yang kemudian tidak mendapatkan maaf darinya. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita menjaga diri kita, perilaku kita, ucapan kita, akhlak kita kepada saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
salah satu keutamaan bulan Rajab yang lain dari sekalian adalah bulan ini merupakan momentum Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena sebelumnya hadirin sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan duka yang mendalam karena ditinggalkan oleh istrinya yang meninggal dunia, Siti Hadijah dan pamannya Abu Talib. Abu Talib ini hadirin sekalian dalam riwayat, dalam sejarah dikatakan bahwa dia ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin sekalian, dia adalah paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian senantiasa berada di piring depan untuk membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Islam. Akan tetapi hadirin sekalian, dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena cinta dan sayangnya kepada keponakannya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dia rela berdiri di paling depan. Barang siapa yang ingin mengganggu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka harus berhadapan dengan Abu Talib. Sayangnya hadirin sekalian, sampai di ujung umurnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang selamat disebabkan karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, pelajarannya adalah tentunya kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka harus kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa keimanan. Tidak ada satupun metode ilmiah yang kemudian mampu untuk membuktikan mana mungkin ada orang yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke langit ketujuh dalam sehari semalam, dalam satu malam hadirin sekalian. Tentunya peristiwa ini adalah peristiwa keimanan. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu untuk meyakini hal itu. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan iman pada diri kita masing-masing. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yahdihi wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini wa la ta'ati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.